Selamat datang kelas 11 IPA di pembahasan contoh soal konsep titik berat untuk benda dua dimensi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan penjelasan 3 contoh soal konsep titik berat untuk benda dua dimensi. Yang pertama yaitu contoh 1, yaitu tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Dapat kita saksikan di layar. Di sini ada benda homogen ya, dua dimensi, dimana kalau kita bisa lihat ini seperti ada dua persegi panjang ya, dua persegi panjang yang bersatu. Kemudian yang ditanyakan adalah koordinat titik beratnya, berarti adalah x0, y0. Seperti yang sudah kita pelajari di modul, bahwasanya untuk mencari titik berat ya benda dua dimensi itu, kita nanti akan menggunakan formulasi yang ada di layar ini, yaitu x0, y0 seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke mencari x0 dan y0, anak-anak, ada satu langkah kunci dalam kita menentukan titik berat, yaitu yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita membagi dulu. Kalau dia ada dua persegi panjang, maka kita bagi menjadi dua bagian ya. Menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu di sini tadi kita akan potong di bagian tengah ini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu persegi panjang 1 yang berwarna kuning, ini ya, yang berwarna kuning. Kemudian persegi panjang 2 yang berwarna hijau di bawahnya ya. Jadi tadi yang tadi ini kita bagi dua, yaitu yang warna kuning dan warna hijau. Kemudian anak-anak, kita akan coba lihat dulu persegi panjang yang pertama, persegi panjang yang nomor 1. Jadi kita fokuskan dulu pandangan kita ke persegi panjang 1 yang warna kuning ya. Nah, cara menentukan titik berat seperti yang sudah Bapak sajikan di modul kemarin, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, ada yang bentuk lingkaran, dan lain-lain. Nah, kalau persegi panjang itu cukup dibagi dua, baik di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini kita tarik ke bawah, dan di sini adalah titik beratnya, ya, titik berat yang kuning. Nah, 1 dibagi 2 itu adalah 0,5, ya. Nah, kemudian kalau untuk sumbu Y-nya, yang ini sumbu Y ya. Nah, kalau sumbu Y, kita dari atas ini ya, ini kan 5 ya. Maka 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Sehingga kita dapat yang pertama X1 dan Y1. Kemudian kalau luasnya, ini adalah lebarnya, yang ini adalah panjangnya. Jadi 5 kali 1 atau panjang kali lebar. Sehingga luasnya yaitu 5. Baik, itu untuk yang persegi panjang 1 yang warna kuning. Kemudian yang kedua yaitu persegi panjang kedua yang berwarna hijau. Sama seperti tadi. Nah, tapi anak-anak ini harus kita menjadi perhatian khusus ya. Kenapa perhatian khusus? Karena kita memotongnya tadi di sini ya. Sehingga anak yang warna hijau ini kita harus hitung dari posisi awal yang Bapak garis bawah ini sampai ke 5. Berarti kalau yang di sini itu ada 4 ya, panjangnya ada 4 dan lebarnya ini ada 1 ya. Jadi panjangnya 4, lebarnya 1, sehingga luasnya panjang kali lebar, makanya 4 kali 1 seperti itu. Kemudian untuk X2-nya, nah X2, kalau tadi kan X1, sekarang X2. Nah, untuk X2-nya kan ini tadi kan 4 ya. 4 ini kita bagi 2, itu kan berarti 2 itu kan titiknya di sini ya. Tetapi karena kita ukurnya dari titik 0 gini ya, maka kita harus cari 1 ditambah 2 sehingga X2 nya itu adalah 3. Nah, maka ya, jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Kalau Y nya bagaimana? Ya, lebarnya tadi berapa? Lebarnya kan ini lebarnya. Lebarnya 1. 1 ini kita bagi 2. Jadi jawabannya 0,5. Seperti itu ya. Nah, anak-anak dalam menentukan koordinat titik berat ini,
cara penentuan X1, Y1, A1, dan X2, Y2, A2 ini menjadi pedoman yang paling utama. Apabila ini kita salah dalam memahami suatu gambar, maka sebenarnya akan salah seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan tadi X1, Y1, A1, X2, Y2, dan A2, maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalam formulasi yang sudah disediakan ya. Nih, kalau ini kan banyak untuk banyak benda gitu ya, untuk banyak benda. Tapi kalau hanya dua benda, maka hanya X1 A1 plus X2 A2 per A1 plus A2. Demikian juga Y0-nya, Y1 A1 plus Y2 A2 per A1 plus A2 seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak, kalau sampai di sini itu tidak akan kesulitan lagi kalau matematikanya bisa memahami gitu, karena kita hanya mensubstitusi ya yang sudah kita pelajari tadi di atas ini ya. Yang ini tadi sudah kita pelajari tadi, nilai X1, Y1, X2, Y2, A2 ke dalam formulasi, sehingga secara matematis kita dapatkan nilai X0-nya yaitu 1,6 dan Y0 yaitu 1,6. Nah, ini kebetulan aja anak-anak ya, kebetulan ini hasilnya kebetulan sama 1,6, 1,6. Jadi nggak semuanya selalu sama, tidak seperti itu ya. Baik, ini adalah untuk contoh soal yang pertama ya. Jadi kalau kurang paham silahkan tetap WA Bapak saja secara personal ya. Baik, kemudian yang kedua yaitu contoh kedua, ada beragam gambar ya. Kalau kita lihat ada 3 bangun nih, persegi panjangnya ada, persegi ada 2, kemudian ada segitiga di atasnya gitu ya. Nah, tapi anak-anak, yang menjadi pertanyaan kita, ternyata di sini yang ditanyakan koordinat titik berat terhadap sumbu X gitu. Nah, beda kalau yang tadi kan ditanyanya koordinat titik berat saja, kalau yang ini terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X ya, maka yang dicari itu adalah Y0-nya ya. Jangan X0 nggak usah cari. Karena kalau terhadap sumbu X, maka silakan kalian cukup mencari nilai Y0-nya saja ya. Untuk mencari Y0-nya saja gitu ya. Nah, untuk mencari Y0 ini anak-anak, kita nggak usah menggunakan rumus X0 lagi, tapi kita hanya gunakan formulasi Y0 saja. Nah, ada 3 benda, boleh kalian gunakan menjadi 3 bangun ya. 3 bangun, yang ini bangun pertama, ini bangun kedua, yang segitiga bangun ketiga itu boleh. Tapi kalau kita mau lebih baik, kita gunakan menjadi 2 bangun saja. Seperti yang di gambar ini ya, misalnya ya. Nah, kemudian langkah pertama anak-anak, Bapak di sini kita buat bangun satunya persegi panjang. Jadi dari awal sampai ini adalah persegi panjang, adalah bangun pertama ya. Kemudian ini bangun kedua nih, sama Bapak saya tulis ya. Jadi bangun keduanya yaitu segitiga di atasnya ya. Nah, sekarang kita cari dulu A1. Oke, boleh. A1 boleh, Y1 boleh. Nah, untuk mencari A1 ya, itu kita tinggal mengalihkan panjang dikali lebar. Panjangnya 6, lebar dari persegi panjangnya 3. Maka 6 kali 3 yaitu 18. Nah, kemudian Y1-nya bagaimana? Sama kayak tadi, kalau persegi panjang itu kita bagi 2. Kalau ini 3, maka nilai Y1-nya 3 dibagi 2, yaitu 1,5 ya. Nah, kalau segitiga bagaimana? Nah, di sini kita nggak perlu cari X1 lagi tadi ya, karena kita hanya mencari Y0 saja ya, hanya cari Y0. Jadi X1 nggak usah digunakan, maupun X2. Nah, bangun kedua yaitu segitiga. Bangun yang kedua segitiga ini, anak-anak, kita biasa aja mencarinya pakai luasnya itu setengah alas kali tinggi. Alasnya kan ini nih. Ini alas 6 kurang 3 berarti 3 alasnya. Kemudian tingginya yang ini 6 ya, 6 dikurang 3 juga berarti setengah alas kali tinggi. Setengah dalam kurung 3 kali 3 ya, 9 bagi 2 4,5. Nah, itu alasnya ya. Itu luasnya, luas kedua. Kemudian kita mencari Y2 anak-anak, yang perlu menjadi perhatian di sini. Coba kita lihat tinggi dari segitiga ini, kan kita tahu itu adalah 3. Nah, titik berat ya, titik berat segitiga itu diukur dari alas ya.
itu formulasinya sepertiga dari tinggi segitiga. Nah ini ya, sehingga sepertiga dikali 3. Nah makanya jawabannya 1. Tapi kenapa di sini ditambah 3, anak-anak? Kita tadi mengukurnya dari sumbu X. Nah dari sumbu X berarti kan dari bawah ya, berarti yang ini berapa nilainya? Ini adalah nilai 3. Nah makanya di sini 3 ditambah titik berat dari segitiga tadi, sepertiga kali tinggi segitiga, 3 tambah 1, sehingga jawabannya adalah 4 ya. Nah setelah semuanya dapat ya, ada A1, Y1, kemudian A2, Y2, seperti biasa kita tinggal masukkan ke formulasinya ya. Bapak yakin dan percaya kalau untuk substitusi yang di bawah ini tidak ada masalah, karena secara matematika saja kita substitusi angkanya sehingga didapatkan Y0-nya yaitu sama dengan 2 gitu ya. Jadi koordinat titik beratnya yaitu Y0-nya sama dengan 2 ya. Nah ini perlu diperhatikan. Nanti kalau ada soal yang menanyakan terhadap sumbu Y, maka X0 aja yang dicari, jangan Y0 gitu ya. Baik, itu contoh soal 2. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Nah, ya. Contoh soal yang ketiga ini sedikit berbeda terhadap contoh soal yang kedua dan yang pertama, gitu ya. Nah, contoh soal yang ketiga ini, anak-anak, ya, ini ternyata ada segitiga, ada persegi panjang, ya, dan ada segitiga kosong di sini, segitiga kosong, ya, segitiga kosong. Dan persegi panjang full kalau kita lihat. Maka yang ditanyakan itu benda yang diarsir ya. Jadi secara logika untuk mendapatkan benda yang diarsir, anak-anak, kita tinggal mengurangi saja persegi itu kita kurangkan dengan segitiga yang kosong ini ya, segitiga yang kosong ini ya. Oke, Bapak tanda ini. Nah, segitiga yang Bapak tandai ini kita kurangi sehingga didapatkanlah daerah yang diarsir gitu ya. Nah, maka formulasi titik beratnya juga berubah, anak-anak. Ini menjadi dikurang. Otomatis yang X1A1, Y1A1 ini yang persegi. Sedangkan yang X2A2, Y2A2 ini adalah segitiga yang kosong ini, yang nggak diarsir gitu ya. Oke, baik, kita akan coba cari dulu. Oke. Baik. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, pertama, bidang dibagi atas 2 bagian ya, yaitu persegi panjang, karena di sini 6 dan di sini 8 gitu ya. Nah, yang dianggap utuh tidak berlubang dan lubang berbentuk segitiga, bidang tidak diarsir gitu ya. Nah, untuk yang bidang pertama dulu, yang persegi panjang, coba perhatikan. Kita cari luasnya dulu ya. Luasnya sama, panjang kali lebar, 8 dikali 6 gitu ya. Maka dapatnya 48 gitu ya. Kemudian ya, kita cari X1-nya. X1-nya 3 ya, karena tadi lebarnya 6 di X1, tentu ini menjadi X1-nya ya. Ini 6 berarti X1-nya 3. Kemudian Y1-nya karena ini 8 berarti Y1-nya 4 gitu ya. Ini untuk persegi panjang. Oke, baik. Kemudian selanjutnya yang segitiga. Segitiga luasnya setengah alas kali tinggi ya. Alasnya ini alas 8 alasnya ya, sehingga setengah alasnya 8. Nah, tingginya dari sini ini tingginya 6 dikurang 3 berarti 3 gitu ya. 24 bagi 2 berarti 12, itu luasnya ya. Kemudian X2-nya ya, X2. Nah, X2-nya ini kan kalau kita ukur dari 0 sampai 6 ini kan 6 gitu ya. 6 dikurang, nah sepertiga dari tingginya tadi berapa? Tingginya tadi 3 ya, berarti 3 dibagi 3 itu adalah 1 gitu ya, sehingga kita tinggal kurang 6 kurang 1 yaitu
5 ya. Berarti di sini. Nah, ini titiknya. Ini berarti 5 dari koordinat 0 ya. 5 dari koordinat 0. Kemudian Y2-nya sama nih, Y2-nya 4 ya. Y2-nya nilainya adalah 4. Baik. Sekarang kita sudah mendapatkan bidang 1 dan bidang 2. Nah, tinggal kita substitusi untuk mencari X0 dan mencari Y0 gitu ya. Baik. Nah, anak-anak ada cara cepatnya. Apabila Y1 ya, Y1 dan Y2 itu nilainya sama 4 atau sama nilainya sama, maka udah dipastikan nilai Y0-nya itu nanti pasti akan sama, yaitu 4 juga gitu ya. Jadi kalau nanti kan ketemu Y1-nya 4, Y2-nya 4, maka otomatis Y0-nya itu 4 artinya ya, kalau sama gitu ya. Kalau tidak sama ya belum tentu berarti gitu ya. Baik. Selanjutnya untuk X0 kita tinggal substitusi saja ya, sehingga didapatkan X0-nya 7/3. Nah, sehingga didapatkan koordinatnya yaitu 7/3,4 ya. Baik. Ini adalah 3 contoh ya, 3 contoh pembahasan soal tentang komponen titik berat 2 dimensi. Cukup sekian, terima kasih banyak.